Betul, niat gue cuma berbagi kebahagiaan loh. Misal gue di Labuan Bajo nih, gue pengen berbagi. Gue udah nyampe Labuan Bajo, Pulau Komodo gitu kan. Perjalanan gue dari sini ke sono nemu berapa jam, gue bikin story gitu. Tapi ada yang nggak suka, padahal temen. Jadi yang ada beberapa temen yang nggak suka ngelihat kebahagiaan orang lain, ngelihat kebahagiaan temen sendiri gitu. Dan ini apaan sih maksudnya yang toksik gitu ya? Bisa dikatakan temen toksik kan. Mungkin kalau relationship lebih ke pasangan mungkin ya. Oh ya. Kalau pasangan itu yang diharapkan kan support. Iya kan. Demikian juga dengan teman. Teman itu kalau menurut gua ya, lu support gua aja, gua udah bersyukur. Lu berbagi kebahagiaan, lu berbuat kebaikan sama gua, dan gua bahagia. Coba deh, lu main perasaan deh. Lu bahagia nggak kalau ketika ngelihat gua bahagia kan gitu? Dan lu kasih perhatian ke gua, itu kan kebaikan yang lu bagi ke gua. Betul. Gua seneng, efeknya ke lu. Lu happy juga. Kapan gua bisa ke situ gitu? Atau kapan kita bareng ke situ gitu kan? Misalnya, ya kan? Contoh aja nih Lex. Ketika ketika lo buat podcast lah ya. Gue juga buat podcast. Cuman kan memang startnya lo duluan kan. Ya, dan lo secara masih aktif di radio kan ya. Iya betul. Dan gue tuh suka ketika, gila Alex nih bikin karya nih, bikin podcast nih. Nah, gue sebagai teman dan juga sebagai partner lu dulu Lex ya, gue juga bangga dong, maksudnya keren nih ada podcast nih. Dan apa salahnya ketika di Instagram gue kasih like lah ya, apresiasi. Itu maksudnya itu sebagai contoh kecil. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang kita malah bareng. Vibe lu tau nggak, vibe lu yang lu berikan ke gue dengan support itu, lu kan support ke gue. Gue tambah semangat gitu, tambah perasaan lu yang lu bagi dengan like ke gue itu, gue tambah semangat, tambah seneng, dan itu nanti feedbacknya ke lu juga. Dan akhirnya ketika gue ngajain lu pernah siaran podcast, di Instagram. Oh, di Instagram Live. Oh iya. Instagram live Instagram ya. Iya. Kita bahas apa sih dulu? Peralatan tentang podcast juga. Gear podcast. Oh iya. Nah, dari awalnya kan dari yang lu berkarya, gue juga berkarya, tapi belum yang sekaya lu lah ya. Ya belum belum apa sih namanya? Belum apa ya? Belum se-eksis lah ya. Belum se-eksis. Dan akhirnya gue kan sempat ngajak lu kan, maksudnya Lex, ayo kita coba Instagram live. Ya kan, bahas sesuatu lah ya. Dua kali kayaknya. Dua kali ya. Yang kedua bahas tentang Valentine. Iya betul. Kan. Valentine. Dan akhirnya kita duduk bareng di podcast yang punya satunya. Iya. Podcast yang sebelah ya. Iya, podcast sebelah. Dan akhirnya kita duduk bareng di sini untuk kita bisa sedikit berbagi lah ya. Gue lebih ke resah sih menurut gue untuk toksik gitu. Karena menurut gue teman-teman yang toksik ini nggak layak untuk kita berteman sama mereka. Betul, setuju ya itu Lex. Apa gunanya teman kalau memang benar-benar toksik juga, ngapain? Ke laut aja. Ke laut aja lu. Kalau saya ini buat ngebuka teman-teman ya. Kalau Anda punya teman, supportlah mereka dengan Anda tulus mensupport. Sekecil apapun support buat temen lu juga itu sangat bermanfaat juga buat dia. Apaan sih? Ini podcast paling aneh kita ya. Iya betul. Nggak ada ketawa-ketiwi ya, lepas ya. Jadi kita nggak mengguruin ya. Cuman gue berharap sih bahwa pertemanan itu tulus, gitu ya. Pertemanan itu tulus artinya jangan lu ketawa di depan kita, lu di belakang juga ketawa gitu. Ngetawain di depan kita ketawa bareng, di belakang ngetawain gitu. Itu toksik banget itu menurut gua. Ya teman toksik itu ya memang udah mendarah daging kayaknya sih ya, kalau ada teman yang toksik ya. Makanya kita tadi kan bilang jangan berteman sama teman yang toksik. Teman-teman yang toksik. Dan mungkin ini Lex, apa sih, lu tau nggak sih maksudnya ciri-ciri teman yang toksik tuh? Apa itu? Nah mungkin
Nah, ini yang sering tadi kita bahas, Lex, yang sering kita obrolin, tidak merasa didukung. Ya kan? Oh ya. Iya kan, yang tadi lu obrolin. Ketika kita buat apalah karya dan lain sebagainya lah ya, mungkin hanya sebuah like, hanya sebuah seberat apa sih untuk kita mencet tombol like ya kan. Nah itu mungkin ngerasa nggak didukung, Lex, seperti itu ya. Salah satunya ciri-ciri teman yang toksik seperti itu tuh. Padahal sih kalau gue ngerasa bahwa ngedukungnya kan hanya cuma lewat apresiasi, lewat like gitu kan. Itu salah satu bentuk ngedukung lah ya. Ini kita masuk di seputaran sosmed lah ya. Ya, oke. Oke, ya. itu sosmed tadi ya. Sosmed ya tadi ya. Kalau di kehidupan nyata, relate-nya gimana, Lex? Kalau kehidupan nyatanya sih kita ada teman yang benar-benar real ya. Teman-teman yang real itu, yang toksik itu adalah teman-teman yang kalau di dalam media sosial aja nggak support, apalagi di media beneran, Vin. Ya, media nyata ya. Media nyata. Ini dia. Ini tambah ke sini ya, tambah ke sini. Ini nyata nih. Tambah ke sini, tambah usia kita bertambah, circle kita itu makin mengecil. Betul. Setuju gue. Dengan sortir alami. Iya. Ya kan? Menyortir secara alami mana-mana teman yang memang nggak bisa kita hukum alam kayaknya lagi. Hukum alam, iya. Lu ngerasa temen lu tambah sedikit nggak? Iya. Iya. Ya itu dia. Ya tapi walaupun teman-teman kita sedikit, tapi insya Allah teman yang bermanfaat lagi. Insya Allah. Masya Allah. Teman dikit tapi bermanfaat. Iya. Wah itu hikmah podcast hari ini ya. Hikmah podcast hari ini. Ya seenggaknya kita tahu lah ya. Mana teman yang harus memang benar kita ajak berteman, dan mana yang teman hanya cuman teman-teman doang. FWB. Apa tuh? FWB? Friend with benefit. Iya. Ya cuman mengandalkan parasit lah ya. Ada untungnya join. Kalau nggak ada, lah gue ngapain juga ya kan? Iya. Temenan sama lu. FWB benar-benar FWB. Ini masih cowok sama cowok, belum cowok sama cewek loh. Nah, cowok sama cewek FWB benar-benar FWB ya. Ya kalau misalnya cowok sama cewek itu FWB itu kayaknya yang putus, yang sekali jalan putus itu FWB. Iya. Kalau temen cowok sama cowok FWB itu yang benar-benar memanfaatkan. Gua temenan sama lu. Kalau lu nggak menghasilkan apapun, sorry tuh sih, gua nggak lama sama lu. Juga nggak ada untungnya juga. Ya? Nggak ada untungnya. Itu toksik gitu. Iya. Itu teman benar-benar toksik. FWB itu. Gue resah sama yang itu, yang tadi itu kayak gitu. Nah tapi ya jadi sepantasnya harusnya kita tuh berhati-hati ya dalam dalam bergaul dengan sahabat, ya kan? Iya. Sahabat yang jahat karena dia tuh merupakan kebinasaan dan mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Iya. Coba bisa di-explain? Ini jadi berhati-hati dalam bergaul dengan sahabat yang jahat karena ia merupakan kebinasaan dan mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Karena gue hanya berpegang sama ini sih, Vin. hanya ada tiga poin yang gue relatekan sama teman toksik. Musuh lu itu ada 3. Ya, yang pernah kita obrolin, iya, betul. Ya kan. Musuh lu itu ada 3. Musuh lu, ya kan. Temen musuh lu, musuhnya temen lu. Itu cuma ada 3. Iya, kalau kita mau circle-nya yang nggak toksik, ya 3 ini dihindarin, ya kan. Musuhmu itu udah pasti toksik banget, perlu dihindarin. Temennya musuh gue ya. Itu orang di luar circle kita, nggak perlu banget. Ya temennya musuhmu. Yang ketiga adalah musuhnya temenmu. Jadi lu punya teman, temen lu punya musuh. Itu nggak perlu juga dalam circle kita karena toksik. Iya, nggak penting juga sih. Ya, jadi kita pribadi menghindari musuh kita sama temennya musuh lu. Dan temen lu punya musuh. Itu yang perlu dihindari. 3 itu. 3, okay. Itu toksik gitu. Jadi kalau gue itu sih, itu kata Abu Bakar ya. Kalau nggak salah ya. Kalau Cemiwu ya, correct me if I'm wrong.
Itu 3 itu yang perlu dihindari. Karena betul-betul itu harus kita qualified teman kita cuma dari 3 itu, musuh lu, musuh teman lu, teman musuh lu. Teman musuh lu ya. Itu ya. Dan kayaknya yang ketiga nggak penting deh lagi ya. Enggak secara gini, kalau lu merekomendasikan gua temen lu, berarti itu temen gua. Iya. Tapi kalau lu mau warning gua, Lex, itu musuh gua. Ya gue akan hati-hati sama dia. Iya, paham. Walaupun dia ngasih deket sama gue, terus dia bilang Vino tuh. Tapi lu kan temen gue. Iya. Kalau temen yang ngedeketin gue bilang Vino tuh gini Lex, lalu temen gue, terus lu bilang itu siapa Vin? Wah itu musuh gue. Ya gue harus singkirin dia jauh-jauh. Oh ya, paham gue Lex, paham. Ya, itu maksudnya. Oke. Itu Vin. 3 hal itu yang gue sering hindarin. Makanya circle-nya sering mengecil. Iya, bahkan di dunia itu pun seperti itu juga kita ngalamin juga Lex. Iya. Relate. Relate sih, harus relate bener. Ya. Gue nggak akan notice teman-teman lu kalau tanpa rekomendasi. Rekomendasi lebih ke rekomendasi ya. Ya. Lu bilang itu temen gue Lex, itu musuh gue Lex, itu gue notice. Ya. Kalau urusan gue sendiri, musuh gue sama temen musuhnya, ya kan? Itu gue sendiri kan? Ya. Itu musuh gue, itu temennya musuh gue. Udah gue singkirin. Kalau dari lu, ya itu tadi, itu musuh gue Lex, udah gue singkirin. Itu temen gue, no problem, ayo. Itu. Oke, toxic ya. Oke, toxic. Teman-teman yang toxic. Betul, gue sangat memperhatikan 3 itu. Jadi sekali lagi itu yang di dunia nyata ya. Belum lagi di dunia maya yang tadi carut marutnya kayak gitu. Carut marut yang kita bahas di awal ya. Yang kita nggak tahu betul ya mereka kayak gimana sama kita karena di dunia maya. Iya. Ya kan? Karena di dunia maya itu yang keluar yang bagus-bagus lah. Iya betul. Yang indah-indah lah. Iya kan. Dunia maya. Padahal kan tak tahu komennya apa. Padahal kan kita kan nggak tahu semua. Dan banyak orang-orang muna. Iya betul. Orang-orang muna di sekitaran kita. Iya. Ini kayaknya sudah mulai rame ya. Sudah mulai rame ya. Jam berapa sih? Baru jam berapa sih? Jam 9. Jam gua ketinggalan. Jam 9 ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru jam 9. Jadi sebenarnya kalau berteman itu ya kita harus memperhatikan mana yang toksik, mana yang enggak. Itu aja sih titik. Ya, mana yang toksik, mana yang enggak. Dan kembali lagi usia kita bertambah, memang circle kita memang semakin mengecil. Iya. Karena seleksi alam. Seleksi alam memang. Kemudian ya karena kita harus bisa memilih. Ya. Semakin kesini semakin kita nggak mau ribet dengan itu. Dulu mah kumpulin teman sebanyak mungkin. Iya, gitu ya. Mungkin kalau masih zaman dulu oke lah. 1000 teman nggak 1000 teman ya. Terus nambah gitu. Nambah. Akhirnya terkadang kita malah yang ribet sendiri. Ya, kita yang ribet sendiri. Ya itulah ya. Kita ambil hikmahnya dengan memilah dan memilih teman-teman yang mana yang toksik dan mana yang tidak ya. Iya, kalau gue pribadi kayak gitu. Gue atas rekomendasi temen. Lu temen gue, misal gue temen ada lagi temen lagi. Gue akan nanya itu siapa dengan teman-teman gue yang gue tahu ya. Beda kalau gue itu musuh gue. Musuh itu dalam arti tidak sevisi, kemudian ya memang benar-benar musuh ya, berseberangan. Gue akan singkirin, apalagi temen dia. Orang yang musuh gue aja nyata-nyata gue singkirin, apalagi temennya, gitu kan. Even itu nggak ikut apa-apa loh. Itu jelas gue singkirin. Karena dia circle-nya mereka circle-nya dia musuh gue. Gitu. Oke. Dan ketika lo mendapat laporan Lex, Vino, gue tahu Lex, Vino seperti itu dulu Lex. Bro, gue yang duduk bareng ngopi bareng sama dia. Terus kabar lo tentang Vino itu lu denger dari siapa? Iya kan? Itu. Setiap sepekan sekali kita ngobrol. Iya, itu kita duduk bareng. Kita ngopi. Terus tahu-tahu datang orang yang Vino. Lu tahu Vino? Vino mah ya sini lu duduk ngopi sama gua. Lamaan ya. Harus lamaan bertahun-tahun dulu. Itu baru. Setelah kita juga pertemanan udah lama juga kan Lex ya? Udah 2 abad kali ya. 2 abad. Dan bertemu lagi alhamdulillah. Kita fosil ya 2. Itu sih kayaknya kita bicara toksik gitu ya. Iya, kayaknya juga kita serius banget ya hari ini. Podcast paling serius nih.
Nanti kita nyambung lagi ya. Ada bahasan yang lebih menarik bisa komen ya. Iya. Sok deh, silakan. Ya, oke. Like dulu dong sama subscribe ya. Iya, kita berarti kan kalian juga mendukung. Kalian mendukung kita. Ya kan? Kalian support kita. Oke. Yuk, kita udahan. Kita mau ngopi-ngopi dulu ya. Oke, kita mau ngopi karena kita ada di mana sekali lagi? Di Nyeruput. Kita seruput dulu. Oke, gua tuang dulu ya. Ini kita pamit ya. Iya. Yuk, gua Alex di rumah. Gue Bino Herdian. Bye bye. Bye bye.